pelajari. Bisa dilihat? Bisa Mas, Mbak ya? Bisa, Pak. Bisa. Ya, jadi di sini saya ulang apa yang kita diskusikan minggu lalu. Ini menggambarkan sepotong batang kiri kanan gitu dipotong. Ini penampang sembarang di sini. Nah, pada penampang ini terjadi gaya lintang. Ya, kalau ada gaya lintang tentu ada momen di kiri dan kanan yang nilainya beda. Ya, karena ada hubungan turunan dari momen itu gaya lintang. Kalau momennya konstan, kalau ini sama, gaya lintangnya 0. Ya, karena ada gaya lintang tentu ada perubahan momen di sepanjang X. X-nya itu arah ke sini. Nah, kita sudah turunkan tegangan yang terjadi. Di sini itu ada tegangan ke arah bawah. Kalau ada tegangan ke arah bawah, tentu ada tegangan pada bidang yang tegak lurusnya itu tegangan ini. Kita sudah diskusikan ini. Ini adalah keseimbangan titik. Kalau ada tegangan ini, pasti ada tegangan itu. Yang nilainya sama besar. Di sini sama besar juga. Ya. Jadi ada tegangan antar lapisan ini. Juga tegangan pada permukaan di sini. Yang nilainya sama. Ya. Dan ini gambar ini mudah-mudahan tidak membingungkan. Ya, jadi ini mewakili titik di sini, satu titik aja di sini ya, titik saja. Jadi semua di sini titik. Supaya terlihat titik ini dibuat dalam arah X ini digambar besar ini, ukurannya besar. Ya, jadi ini ukurannya dx nih, dx-nya menuju 0, jadi ini kecil sekali, harusnya nggak kelihatan. Supaya diperlihatkan ini diperbesar. Ya, jelas ya. Nah, nilai tegangan ini antar lapisan ini rumusnya adalah ini. O sama dengan V kali G dibagi I kali T. Nah, V itu adalah nilai gaya lintang yang bekerja pada permukaan di sini. Ya. Ini. G adalah statis momen dari luas ini, luas yang biru tua ini, terhadap sumbu momen. Ya. Sumbu momennya ini. Ini terhadap sumbu ke sana yang tegak lurus di sini. Ya. Sumbu ke arah Z ke sana. Kalau ini X sama Y, ada sumbu ke arah Z. Statis momen itu luas ini, yang biru ini, dikalikan jarak sentroid sampai ke sumbunya. Nah, sumbunya di sini. Itu G. Ya. Ini statis momen. Dari ini luas sisa itu luas ini. Jadi kalau di sini luas sisanya ini. Kalau di sini luas sisanya itu. Ya. Kalau di ujung sini luas sisanya seluruhnya. Ya, seluruhnya. Tapi sentroidnya juga pas dilalui oleh sumbu momen. Jadi kalau kita hitung, begitu luas sekali jaraknya 0. Kalau di sini nilainya 0. Kalau di paling atas luasnya 0. Kali jarak 0 juga. Jadi 0 di sini, 0 di sini. Dan untuk penampang persegi kita sudah turunkan itu distribusi tegangan geser yang terjadi pada penampang persegi. Ya. Jadi ini yang harus kita selalu ingat. Bentuknya diingat, maknanya diingat. Nah, saya akan lanjut dengan contoh soal. Nah, ini saya. Nah, kita akan diskusikan siang ini 2 contoh. Ya. Contoh pertama ini. Nah, ini saya ambil dari buku Hibbeler.
nanti Anda bisa pelajari jauh, dan keterangan-keterangan yang ada di buku Hebrew itu juga jelas. Nah, ini kita diskusikan. Jadi dalam soal ini ada batang BC ini, penambang batang BC itu seperti ini. Ya, penambang kalau dilihat dari samping ini. Ini terdiri dari dua batang sayap ini dan batang badan ini. Ya, antar dua batang itu diikat, dilem, katakanlah dilem. Gitu ya. Kemudian ini diberi beban terbagi rata sebagian. Setengah dari panjang batang diberi beban dengan angka-angka seperti ini. 6 kilonewton per meter. Ya, distribusi gaya bebannya seperti itu. Kalau nanti dalam diskusi Anda mempunyai pendapat lain atau pemahaman yang kurang, Anda tidak terlalu paham, Anda boleh interupsi, ya. Anda hidupkan itu mikrofon Anda. Ya. Ya. Jadi dengan angka-angka ini apa namanya? Kita ingin tahu tegangan geser yang terjadi pada sambungan lem. Di sini tegangan gesernya berapa? Nah, kita harus ingat rumus tadi itu, tegangan geser itu sama dengan V kali Q dibagi I kali T. Ya. V-nya kita harus cari dari struktur ini. Ya. Kita lihat di mana V. V-nya kan macam-macam nilainya. Kita cari tentu saja V yang terbesar. Ini pertanyaannya mesti nilai tegangan geser maksimum nih ya, yang terjadi pada sambungan maksimum. Ini untuk kita rancang agar lemnya kuat menahan tegangan geser. Kurang kata maksimum. Nilai tegangan geser maksimum itu yang kita ingin cari. Nah, dari rumus tadi itu V Q per IT, V-nya kita cari V maksimum. Ya. Q-nya jelas, nanti Q itu luas. Ini sayap, saya sebut sayap gampang aja, ini sayapnya ya. Senturitnya Anda tahu posisinya. Jarak senturit ke sumbu netral. Kita harus cari sumbu netralnya di mana letaknya ini. Untuk mencari sumbu netral ini, tinggi Y strip ini, kita harus tahu senturit dari keseluruhan. Itu juga V maksimum, V itu gaya lintang maksimum yang terjadi di sepanjang batang. Nah, menurut Anda untuk menyelesaikan ini, langkah pertamanya apa? Silakan berpendapat. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Langkah pertama untuk mencari V maksimum, apa yang harus dilakukan? Coba Mbak Victoria, apa menurut pendapatmu? Langkah pertama ya Pak? Ya, untuk mencari V maksimum yang terjadi di sepanjang BC. Itu distributed load-nya saya jadiin satu gaya dulu sih Pak. Iya, terus? Terus Apa? dipotong lagi Pak. Iya, tapi Anda mencari apa? Gaya shear-nya. Iya, jadi harus mencari diagram gaya lintang ya. Nilai-nilai gaya lintang di mana-mana. Fungsi dari panjang ini. Betul ya? Di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa, kan gitu. Untuk itu kita harus menghitung reaksi-reaksi di B dan C ini.
Ini tumpuan yang hanya bisa memberikan gaya vertikal, nah ceritanya begitu. Ini hanya bisa memberi gaya vertikal di B dan C. Ya, gitu ya. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, ini kita akan mencari ini semua nilainya berapa. Ya, pertama kita ingin tahu V-nya. V-nya tentu saja yang terbesar ya, untuk memperoleh tau maksimum. Jadi pertanyaan tadi diubah ya, tegangan geser maksimum yang terjadi pada sambungan lem. Ya. Nah, kita harus mencari reaksi ini, nilainya ini. Untuk mencarinya, kita buat diagram roda bebas ini. Ya. Gaya-gaya terbagi tadi diwakili oleh resultannya ini. Sepanjang batang ini, 4 meter ini, ada beban terbagi rata, sekian Newton per meter. Kalau itu dihitung resultannya, ini 26 kilonewton ya. Jadi ini tadi kilonewton per meter tadi kali panjangnya, ketemulah angka ini. Nah, dengan keseimbangan Newton, kita mudah saja menghitung ini. Betul ya? Untuk menghitung reaksi di C, persamaan apa yang dipakai? Apa? Momen, Pak. Siapa ya? Ya? Momen. Momen? Ya langsung kalimatmu jangan berhenti begitu. Momen gimana gitu? Momen apa gitu? Momen di B, Pak. Ya, momen terhadap titik B ya. Momen itu ada sumbunya terhadap B. Itu momen terhadap B-nya harus bagaimana? Sama dengan 0, Pak. Ah, kenapa harus 0? Statis, Pak. Nggak bergerak. Ya. Karena bendanya diam ya. Jadi karena benda diam itu menurut Pak Newton itu semua resultan gaya itu 0. Resultan gaya termasuk momen ya. Gaya dalam arti gaya itu apa namanya? Istilah umum nggak bisa terdiri dari gaya linear begini dan momen itu juga gaya berputar ya, gaya yang membuat benda berputar. Nah, momen terhadap B 0, jadi gaya di sini kali jarak sama dengan gaya 26 ini kali jarak dan ada angka-angkanya. Jadi C kalau ini namanya C kali jarak 8 sama dengan 26 kali ini berapa? 6. Ya, ketemulah angka ini ya. Jumlah gaya vertikal juga 0. Jadi angka ini tentu 26 dikurangi 19,5. Jadi nilainya ini. Ya, reaksi tumpuannya begitu. Nah, diagram gaya lintangnya digambar. Anda bisa potong di sini. Ya, X-nya di sini, gaya lintangnya tentu 6 juga. Di sini juga 6,5 itu toh. Sampai sini 6,5 ini. Nah, sudah motong di sini, ini kita bisa cepat menggunakan hubungan momen dan gaya lintang dan gaya terbagi. Ya. Jadi turunan gaya lintang itu adalah beban terbagi ratanya ini. Ya, terbagi. Kalau ini rata, artinya turunan dari V konstan. Jadi V-nya itu linear, betul ya? Ya, betul. Kalau di sini linear, itu V-nya parabol. Ya, karena beban ini rata, V antara DC itu linear, betul ya? Itu. Ini garis lurus tuh, dari sini lurus. Nah, nilai di ujung sini tentu adalah reaksinya ini. Jadi 19,5 ini. Jadi ketemu di sini 6,5, di sini harus sekian, 19,5, tapi nilainya minus karena perjanjian ini. Kalau kita milih ini, plus ke bawah, jadi kalau ke atas, minus. Ya, sedangkan di B, kiri, ke atas plus, 6,5 itu plus nih, plus ya. Jelas ya, nah, dari sini
miring ke situ. Jelas? Sampai di sini jelas? Ini sudah saya beri petunjuk. Ini konstan karena antara BD tanpa beban. Jadi di sini W-nya, W itu beban terbagi ratanya 0. Jadi kalau 0, V diturunkan terhadap X 0. Jadi V-nya konstan. Ini konstan. Ya. Sedangkan di sini linier karena ada beban terbagi rata ini. Ya. Dan di ujung-ujungnya itu adalah nilai reaksi-reaksinya. Ya. Baik, jelas? Ada pertanyaan? Paham ya? Nah, dari gambar ini kita cari tempat di mana V-nya maksimum, yaitu berapa? Dari gambar ini V maksimumnya berapa? 12,5. Fisik ya, Ini jadi ini 19,5 kilonewton ini. Jadi dalam arti fisik, maksimum itu tanpa tanda, ini hanya arahnya saja. Jadi harga mutlaknya itu yang terbesar yang kita akan pakai dalam rumus tadi. Ya paham ya? Jadi bukan berarti kalau matematik tinggi 6,5 itu lebih besar daripada minus 19,5. Ya. Tapi karena ini persoalan fisik, itu kita ambil harga mutlaknya, nilai mutlaknya. Ya. Tanda-tanda plus minus itu hanya berupa arah. Ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, tadi rumusnya adalah VQ per IT. Ya. Untuk mencari Q, kita harus mencari sentroid. Nah, ini ada, saya tuliskan petunjuk bagaimana mencari sentroid dari penampang atau luas yang tersusun dari beberapa bangunan yang kita sudah ketahui sentroidnya. Ya, ini dalam contoh ini ada luas, ada 2 buah luas, A1 segitiga dan A2. Segitiga dan persegi seperti ini, kita sudah tahu posisinya ini. Posisi ini dan posisi B sudah kita ketahui. Ya, tentu saja ini sepertiga tinggi. Ya, kalau ini setengah dari tingginya dia. Jelas ya? Ini. Jadi kita sudah tahu untuk suatu penampang begini, Y1 itu sudah tahu, dan Y2 sudah diketahui. Ya. Luasnya juga diketahui, masing-masing luasnya. Jadi A1, A2, Y1, Y2 sudah diketahui. Kita ingin menghitung ordinat dari sentroid. Sentroid dari luas keseluruhan itu C ini. Ini berapakah ini? Ya, rumusnya ini. Nanti saudara lihat dari buku matematik latihan tentang kalkulus itu sering dimunculkan. Ya, Anda lihat buku matematik atau fisika dasar mekanika yang lain. Ini rumusnya ini. Jadi sesungguhnya Y kali luas keseluruhan YC ini sama dengan ini masing-masing ini luas A2 kali Y1, luas A1 kali Y2. Ini nulisnya keliru deh, maksudnya ini kalau ini mestinya ini luasnya A1, A2, ini Y1 ya. Jadi ini keliru, sorry, nanti Anda betulkan. A1 kali Y2 harusnya. Ya. Ini A2 kali Y1. Jadi masing-masingnya. Jadi ini salah, Mas. Jadi harus dibetulkan. Nanti saya ubah saja, ini luasnya menjadi A2, ini luasnya A1. A1 punya Y1, A2 punya Y2. Begitu ya, ini apa namanya, rumus yang harus kita ingat. Ya, untuk mudah ingat YC kali luas keseluruhan sama dengan masing-masing komponen itu A1 kali Y1, A2 kali Y2 didapatkan semua. Ya, begitu ya. Ada pertanyaan ini? Ada, Mas, Mbak? Ya. Tidak ada, Pak. Ya. Aman, Pak. Ya, baik. Nah,
kita sekarang harus mencari ini posisi sentroid ini ya, dengan rumus tadi itu. Ya. Nah, jadi kita hitung di sini untuk luas yang sayap ini, ya, luas kali jaraknya, luas kali jaraknya. Ini jarak kita ambil referensi dari bawah, paling bawah ini. Ya. Jadi sentroid sayapnya itu 150 ditambah setengahnya ini. Setengahnya 30 itu 15, jadi 165. Nah. Oke. Sebentar, ini yang bawah dulu nih, sorry. Yang ini yang badannya dulu ini. Ya. Yang badannya sini, sentroidnya di tengah ini, setengahnya dari 150, jadi 75 di sini ya. Ini yang penting harus Anda ingat, satuan yang digunakan di sini harus sama semua. Dalam contoh ini dalam meter. Ya. Jadi 75 mm dituliskan dalam meter. 0,075. Kali luasnya adalah 30 kali 150. Menjadikan satuan meter. Ya, jelas ya. Sedangkan ini di sayapnya ini. Jadi 165 itu 150 tambah 15, 165 dalam satuan meter. Ini luasnya 30 kali 150 dalam meter. Yang harus Anda perhatikan, satuan, saya ulangi, satuan itu harus sama semua. Senti semua boleh, milimeter semua juga boleh. Dan contoh ini meter semua. Ini yang penyebutnya luas total. Ini luas badannya 30 kali 150 milimeter. Ini luas dari sayapnya ini. Nah ini kalau dihitung ketemulah angka ini 0,12 meter. Ya, jadi kita sudah tahu posisi sentroid keseluruhan. Sentroidnya ini, ketemulah di sini, jaraknya ini. Ya, jelas ya? Ya, baik. Kemudian tadi kan V, Q, per IT. Nah, kita cari I dan Q ini. Ini cari I dulu dengan apa namanya? Rumus pergeseran, ya. I di dalam kuliah lalu, saya kira kita sudah diskusikan. I dari masing-masing elemen tadi itu kita sudah tahu ya, karena persegi itu seperti 12 B kuadrat. Ini adalah ini ya, terhadap sumbu sentroid masing-masing ya. Seperti 12 B 30 hanya 150 mm. Seperti 12 B H-3 ditambah ada pergeseran ya. Digeser dari sentroid individu ke sumbu netral luas keseluruhan ya, jadi ke arah MA ini ya. Jadi jaraknya karena ini Y strip tahu, sentroidnya tahu, jadi jaraknya kita bisa hitung ya, jaraknya adalah Y strip ini dikurangi dengan sentroid individu sampai ke alas ini. Gitu ya. Jadi ini jarak luas kali ini luasnya kali pergeserannya itu, pergeseran sumbu ya, dari sumbu sentroidnya dia sampai ke sentroid gabungan ya, ini
Ini dari kontribusi dari badannya ini. Nah, sayapnya juga begitu. Ini 1/12, B-nya sekitar 150 mm, hanya 30. 1/12, ini 150 mm, 30 mm pangkat 3. Ini luasnya, luas kali jarak dari sini sampai ke sini. Hasilnya adalah ini. Sampai sini 165 dikurangi ini 120. Posisi di sini kan sini 120. Ya, gitu. Nah, penghitung ini menghasilkan angka ini 27 10 6 meter pangkat 4. Kembali petunjuknya adalah satuan yang digunakan, satuan panjang yang digunakan harus sama untuk semua panjang. Begitu. Kalau ada pertanyaan silakan diinterupsi ya. Nah, ini yang saya katakan tadi membosankan angka-angka begini menghitungnya, repot lah, sampai juga. Jadi harus pelan-pelan, Anda harus sabar, tulis dulu. Yang ini dihitung itu angkanya berapa, di sini berapa, ya catat dulu. Ini kemudian itu dihitung lagi dan baru dijumlahkan. Hasilnya ini, ya. Nah. Kemudian terakhir Q-nya adalah kita ingin titik di sini, di sambungan itu. Ya. Jadi Q-nya adalah luas dari sayap ini kali jarak senturit sampai di sini. Jadi luasnya ini adalah jaraknya. Jadi dari angka-angka itu Anda bisa baca ini. Dari sini, dari sini sampai di situ jaraknya dari senturit sampai ke sini. Nilainya adalah ini nih. Pak, saya mau nanya. Senturit sayap sampai ke apa namanya sumbu yang melalui senturit seluruh. Ya. Pak, saya mau nanya. Ya, silakan. Iya, saya masih bingung kalau yang Q itu kan status momen itu dia kan Y aksen ya Pak. Nah, Y aksen itu tuh saya masih bingung itu tuh dari titik paling bawahnya atau dari ini. Jadi Y aksen itu jarak senturit luas sisa. Ya, luas sisanya kalau kena ini luas sisanya adalah ini. Berarti sentroid dari yang horizontal di atas itu ya Pak? Ya. Jadi bisa bagian bawah, bisa bagian atas. Ini dia ngitungnya kelihatannya bagian atas ini. Tapi bukan Bagian bawah, sorry. Jadi Anda cek nih, 150 kali 30. Oh ini sudah ini ya. Ini jaraknya dari senturit ini sampai sini, Mas. Nah, senturit ini sampai sini. Bukan ini ya Pak, bukan 150 dikurang 120 ya Pak? Bukan titik terbawah dikurangin sentroid ya Pak? Jarak dari sini dah. Jadi ini kan 180 sampai sini ya. Iya. Dikurangi separuhnya ini. Jadi kita tahu posisinya ini. Posisinya. Dikurangi Y strip ini 120. Coba Anda lihat. Ya jarak dari senturit ini sampai di sini. Sampai ke titik tengahnya yang ini, horizontal ya Pak? garis netral yang melalui senturit. Tengah-tengahnya ini tingginya kalau dari sini dihitung dari sini ya. Tinggi sampai puncak itu kan 180 ini. 150 tambah 30 ya. Nah, sampai senturitnya dikurangi 15 separuhnya 30. Ya toh? Sini. Nah, dikurangi tingginya ini, yang tadi sudah itu 120. Jadi jarak dari sini sampai ke senturit dari sayapnya ini. Jelas? Berarti itu jarak dari sentroid
luas sisa ke neutral aksis ya, Pak? Ya. Jadi kalau saya gambar, coba saya ganti ya. Maaf Pak, saya masih bingung soalnya kalau berdasarkan PPT yang kemarin, saya nangkapnya Y itu tuh jarak dari titik terbawahnya itu Pak, ya, ke sentral. Buka, ini loh. Nah, ini adalah Y ini nih. Oke Pak. Hanya itu luas ini, luas total ini. Nah, ya. Nah, Ya jelas Pak, makasih Pak. ya. Jadi untuk menghitung ini, dihitungnya dari sini sampai atas itu 180. Turun setengahnya lebar 15, turun toh. Jadi kan tinggi dari sini sampai alas. Dikurangi jarak ini. Jarak ini tidak lain dari 120 tadi itu, Y-strip tadi itu. Ya. Jadi ini sisanya itu jaraknya. Ya, jelas ya? Jelas Pak. Ya. Makasih Pak. Anda boleh ngitung cek juga luas ini. Saya ganti ini. Nah, ini kan sentroid dari yang bawah ini, sentroid yang bawah ya, yang badan ini. Luas badan kali sisanya itu Anda boleh ambil yang ini, yang badannya. Jadi luas itu kali jarak ini. Nah, jelas ya. Ini adalah sentroid dari badan. Sini sentroid total ini. Ini sentroid total. Betul ya? Jadi luas ini kali berapa? 150 kali jarak ini. Ketemunya ya ini juga. Coba Anda coba nanti. Ya, coba ya. Jadi bisa dihitung terhadap luas yang Q-nya itu luas yang atas atau luas sisanya yang bawah. Nah, jadi, Pak, izin bertanya Pak. Ya. Algani Pak, izin bertanya. Ya, monggo. Untuk nanti di UTS nanti, untuk I-nya itu apakah harus seperti 180 dikurangi 15, dikurangi lagi 120? Apakah bisa menggunakan perhitungan seperti tinggi dari yang ini 150, Ya. ditambahkan 15, baru dikurangi lagi? Oh iya. Yang penting Mana aja ini kan urusan menghitung aja. Bisa lewat mana-mana. baik Pak. Lewat mana mau menghitung dari sini sampai sini, dari sini itu mana saja boleh Mas. Anda panjang ini ke sana, tambah ini sampai ke situ, dikurangi jarak ini, ya sama saja. Baik Pak, terima kasih. Nah ini alternatif juga Anda hitung juga, hasilnya kan sama dengan ini. Kalau Anda hitung luasnya itu, badannya itu 30 kali 150 ini Mas. Ya. Kali jarak ini. Ya, jarak ini dari sini ke sini. Gitu. Nanti ketemunya juga ini. Coba Anda itu sama saja itu dari bagian dari sini, bagian dari atas atau sisa yang bawah, sama saja hasilnya. Hasilnya sama. Kalau nggak sama itu salah hitung saja. Mas ya. Nah, T-nya yang mana sekarang? Tau sama dengan VQ per IT. T-nya yang mana?
V sudah kita hitung G per I T. Nah, ini sudah dihitung, ini sudah dihitung, ini sudah dihitung, tinggal T. T-nya yang mana? T-nya berapa di sini? Kita ingin tahu tegangan di titik ini, di titik D ini. T-nya berapa? 30 mili, Pak. Ya, T-nya ini ya, T-nya ini. Titik sebelahnya T-nya ini 150. Jadi dia lompat di anunya itu, tegangan gesernya itu yang terjadi di sini. Jadi sebelumnya T-nya adalah 150. Begitu masuk ke bagian badan, T-nya menjadi 30, ya toh? Ya, pembagi. Jadi di situ ada discontinue. Ya. Rem kepunyaan batang atas sayap lebih kecil daripada tegangan yang dipunyai titik yang di sebelahnya persis itu kan itu discontinue itu. Anunya itu, tegangan gesernya itu. Di sini T-nya adalah 30. Ya. Jadi kita sekarang siap menghitung ini. Ya. Ini 19,5 tadi itu V yang maksimum. Ya. Kemudian G-nya sudah dihitung. Ini. I-nya tadi manusia penampang dan T tebal, lebar badan, lebar yang ini. Badannya ini, lebarnya. Ketemulah angka ini. Di sini ada, kalau ada itu, maka harus ada ini. Ininya segitu. Ini bekerja pada lem. Ini bekerja pada penampang, ini bekerja pada lem. Nah, memahami ini perlu konsentrasi, Mas, Mbak. Jadi pada lem ini bekerja tegangan geser arah sini. Pak, mau nanya, Pak. Gimana kita tahu titik D tadi itu di 30 mili? Soalnya kan itu benar-benar dekat sama yang batang atas. Iya, kita cari yang terbesar, Mas. Di sini, itu discontinue. Anda kalau cari ini, nah, titik di sini, dan sebelahnya titik di sini. Ya, ini bersebelahan, sebenarnya titik yang satu kepunyaan saya, yang satu kepunyaan badan. Ya, ini titik itu discontinue, nilainya itu discontinue. Ya, begitu. Di sini. Jadi kalau kita gambar diagramnya, tolnya itu, aduh, sorry. Ya. Nah, kalau saya gambarkan diagram apa namanya tegangan yang terjadi di sini ya. Ini arahnya ke sini, ini ke sini juga ke sini toh. Nah, nilainya di sini karena persegi nih, kan parabol. Tapi sini berhenti di sini. Parabol nih. Kalau ini terus sampai sana, ini parabol terus ke situ. Nah, lewat ini dia berubah nilainya. Begitu. Jadi discontinue. Dari sini barulah parabol lagi di situ 0. Gitu. Maksimumnya di sentroidnya. Sini nih, sentroidnya nih. Jelas ya? Jadi pada sayap ini tegangan gesernya kecil nih, kecil. Begitu masuk ke badannya dia jadi besar. Jadi kalau di sini T-nya Anda pakai lebar keseluruhan ini,
untuk yang sayap, yang badan, T-nya yang ini. Jadi nilainya berubah seperti ini. Berubah. Nah, discontinue. Ini parabol maksud saya ini. Ini juga parabol. Itu discontinue. Jelas ya? Jadi nilai yang tinggi yang kita pakai. Karena pada sambungan itu, sambungan harus mampu menahan yang ini. Ya, antara ini. Kalau enggak dia lepas nih. Yang bawah. Begitu. Jelas? Ini masih kepunyaan batang. Yang terjadi pada batang nih. Nah, ini pada lem, ini harus dilawan oleh lem. Begitu. Jelas, Mas? Pak? Oh, berarti ngacu ke soalnya ya Pak, karena minta tau max. Ya. Oke Pak. Oh, itu tadi saya koreksi. Yang diminta adalah tegangan maksimum yang terjadi pada sambungan rem. Jadi V-nya juga harus maksimum. Ini diagram momen. Dari diagram momen yang terbesar ini. Ya. Di sepanjang batang, V-nya beda-beda. Jadi tegangan yang terjadi pada sambungan rem itu beda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Yang terbesar itu di sambungan di ujung. Nah, kalau gagal, ya ujungnya saja. Nanti yang lain tidak gagal. Jadi rusak, ujungnya rusak, tapi yang lain masih baik. Kalau batas kekuatan rem dekat angka-angka yang kita hitung ini. Ya, ini. Jadi rem nanti kita bisa tahu rem itu kekuatan menahan tegangan geser itu seperti apa, berapa besar. Bisa diganti dengan paku, di sini itu paku. Ada di buku loh, lihat. Kalau paku bagaimana? Jadi untuk paku, di situ diberi informasi paku itu kuat menahan tegangan geser, gaya geser sekian misalnya. Nggak usah tegangan, ini bisa. Paku menahan sekian Newton, lewat itu nggak bisa. Ya, jadi harus kita perhitungkan. Ya. Anda bisa lihat di buku contoh kalau sambungan di sini paku. Gitu. Pak, mau nanya Pak? Ada lagi? Iya, saya mau nanya. Jadi T itu tuh apa ya Pak? Lebar. Lebar ini, lebar ke arah sini. Kalau di sini T-nya okay, ini. Kalau di sini T-nya ini. Kalau di sini T-nya ini. Di sini kayak kecil ini. T-nya itu lebar penampang di titik yang kita lihat. Kalau di sini lebarnya ini. Oh, oke Pak. Berarti kalau misalkan bentuk penampangnya itu seperti bentuk H gitu Pak, terus kayak kita cuma ninjau bagian atas gitu, nggak ada bagian yang cuma bagian vertikalnya bentuk H gitu misalkan. Berarti itu gimana ya Pak? Berarti T-nya tuh menyesuaikan, Ya. bakalan berubah gitu ya Pak? Iya, jadi kalau di sini, ini contoh ini sembarang penampang. Kalau di sini T-nya ini. Nah. Oh, oke Pak. Kalau di sini T-nya ini. Ya, kalau di sini T-nya ini. Jadi kalau penampangnya kalau di sini T-nya ini, ya, di sini T-nya ini, dan seterusnya. Jadi kalau ini digambar lagi seperti itu, kalau ada garis lintang, di sini ada momen. Nah ini kan mau, kalau ini persegi terus, kan mau parabol kecil ini toh. Tapi di sini T-nya berubah, jadi di sini nih. Terus di sini juga mengikuti yang ini. Tapi kemudian di sini besar. Nah, di sini. Nah, sini baru dia parabol. Wah, begitu. Terbesarnya di sini. Maksimumnya di perutnya di sini. Jelas ya? Jelas Pak. Ini parabol nih. Dari sini sampai sini parabola. Ini parabola. Jadi ini kan kalau penampangnya persegi terus begitu. Kalau penampangnya ini begini. Ya.
Ini yang ini ngikuti ini. Tapi karena di sini mengecil, T-nya ini jadi dia discontinue di situ. Ya, titik ini kepunyaan. Saya sebut ini badannya, ini sayapnya. Badannya. Nah, yang ini punya sayap. Kita tidak berminat cari yang kecil-kecil ini. Tapi kita cari yang terbesar di sini. Kita perhatiannya. Jadi untuk ke sana yang terbesar selalu di perutnya. Kita cari di sini. Kalau di sini ini sentroidnya di sini. Kalau mau cari terbesar, ya sudah. Anda cari di sini. Lebarnya ini T-nya. Ya, Q-nya adalah luas ini. Dia punya sentroid di sini. Nah, jaraknya ini ada itu. Luas kali jarak ini. Nah, gitu ya. Ini maksimumnya pada penapang itu. Jelas? Begitu saja. Pak, kalau misalnya bentuk sembarang ini mempunyai lubang gimana Pak? T-nya itu dari mana ke mana Pak? Sama saja lah Mas. Kalau bentuknya. Tentu saja nanti hitungan Anda itu dibuat supaya Anda tahu itunya. Kalau di sentroidnya kan di sini. Ya Anda lihat sentroidnya dari sini. Nah, luasnya adalah ini. Ya Anda harus cari bentuk begini ini sentroidnya di mana. Harus pakai kalkulus Mas. Anda mencari suatu bagian begini. Dengan S1 dan S2. Nah, maksudnya ini setengah lingkaran ya. Di manakah ini? Harus pakai kalkulus, Mas. Ini matematik ini. Ini, berapakah ini? Ya, apa, Mas? Jadi, karena ini bukan matematik, Anda tidak akan diberi soal ini. Kalaupun diberi, nanti diberitahu ini posisinya di mana. Ya, begitu. Jelas? Kalau T-nya itu dari ujung ke ujung berarti ya Pak? Apa? Halo? Bagaimana, Dek? Kalau T-nya Pak? Hah? Yang keras, yang deket. Enggak. Kalau T-nya itu dari ujung V. ke ujung penampang apa? Apa V? T-nya, Pak. Pak. T Pak. Lebar itu lebar ini T ini. Kalau di sini T-nya ini. Ya, kalau di sini T-nya ini. Kalau di sini T-nya ini. Kalau di sini T-nya ini. Gitu. Kalau di sini T-nya ini. Ah. Lebar penampang di tempat kita ingin tahu tegangannya. Kalau untuk yang di berlubang itu berarti Ya ini T-nya ini tambah ini. Ini nih. Ini tambah ini. Oke, Pak. Yang punya dia. Ini kan kosong. Ini tambah itu. Jadi 2 kali tebal. Ya. Jadi kalau ini misalnya penampangnya itu tentu saja Anda diberi itu yang persegi-persegi gitu loh. Jadi gampang kalau lingkaran enggak. Ah, kalau di sini berapa? T-nya itu 2 kali lebar ini. Ini lebar dan ini lebar dong. Betul, ngerti nggak? Nah, karena kalau gini sentroid kan mudah ngitungnya. Nah, T-nya itu kalau di sini berapakah T di sini? Jadi misalnya ini disusun terdiri dari batang-batang itu kemudian dilem ya. Nah, itu tuh. Misalnya. Ini ke sana, ini batangnya, ini batangnya ini. Nah, disusun gini nih. Ini dulu pernah saya beri ujian, tapi ini susah nih. Ada pelaksanaan mikir jauh. Ini batang macam 4 batang ya. Ini disambung yang ini, disambung yang ini, dan seterusnya toh. Jelas ya? Nah, berapakah tegangan di sini? Nah, tegangan geser di sini. Nah, Anda harus lihat ini keseluruhan, tebalnya adalah ini tambah itu, gitu ya? Jelas ya? Paham, Mas? Mbak? Kalau di sini tebalnya ini kan diambilnya di sana. Ah, tebalnya ini ditambah ini 2 tebal nih. Ya.
Karena bentuknya kan jadi begini. Ya, bebannya itu ini, panjang ini ke sini tambah panjang ini. Paham ya? Pak. Gitu. Masih, Pak. Ya, jadi Anda nanti kalau diberi penampangnya itu terdiri dari bentuk-bentuk persegi. Pasti tidak mungkin diberi bentuk lingkaran karena itu memerlukan penghitungan matematik. Ya. Kalaupun diberi, nanti Anda diberi tahu nih kalau begini posisinya ini di mana. Jadi Anda nggak usah hitung lagi. Tapi untuk meningkatkan kemampuan matematikmu coba Anda cari. Kalau ada begini ini, sentroidnya ada di manakah ya? Gitu, coba Anda cari. Diberikan 1 dan 2. Itu Anda pakai kalkulus. Ya, Izin bertanya, Pak. bisa gitu. Ya, Cara tahu letak titik puncak shear stress-nya gimana ya, Pak, yang di grafik itu? selalu di ini sentroid ini loh, Mas. Oh, oke, Pak. Selalu di situ, selalu itu. Selalu di sentroid. Ya. Di sini ini begini. Kalau di sini ya pas di sini sentroidnya dia. Jadi kalau ini gambar umum, sentroidnya di mana? Bukan di tengah-tengah ya, bukan tengah-tengahnya antara atas bawah ini. Tapi suatu tempat. Nah, di sinilah sigma maksimumnya. Itu dalil juga kita sudah buktikan ketika membahas secara umum di sini. Berarti luasnya ambil luas seluruhnya ya, Pak, Q-nya? Kan luas ini dong, Mas. Oh, oke, Pak. Jadi kayak gini. Ya, kalau kita mempunyai suatu bentuk sembarang aja penampangnya. Ya, kita ingin tahu. Ini mewakili sembarang, bisa persegi-persegi yang mana-mana ya. Kita ingin tahu berapa tau maksimum. VIT. Jadi kita tahu sentroidnya di sini. Ini ada sentroid lah. Kita tahu di sini. Nah, VQ per IT. Ya. V pada penampang dengan V terbesar. Sudah tahu? Q-nya Anda lihat dari sentroid. Nah, gitu toh. Nah, Anda luasnya adalah luas ini. Luas sisa. Sentroidnya sisa di sini. Luas kali jarak ini. Q-nya itu. T-nya ini, T-nya di sini T-nya. Ini T-nya. Nah, paham? Iya, Pak. Terus Enggak. kalau mau ambil yang bawah juga itu sama aja ya, Pak? Sama saja. Sama saja. Anda boleh yang T, yang bentuk yang begini, cari maksimum di sini ya. Hitung luas, pakai luas yang atas ke yang atas. Sentroid dari itu harus ada sepotong ya, itu ya misalnya. Atau luas yang bawah. Ya. Kali jaraknya. Q-nya yang bawah atau yang atas, hasilnya sama, Mas. Ya pasti sama. Karena ini kontinu di sini. Anda lihat di sini. Lihat ke sini, ketemu di tempat sama. Kalau nggak sama, ada discontinue di sini. Paham ya? Ini continue. Yang di sini itu discontinue. Kayak gini, melompat. Begitu. Ya. Indahnya, Pak. Ya? Untuk dan soal itu apakah harus selalu digambar diagram shear stress-nya ya, Pak? Iya. Itu untuk menghitung V yang maksimum. Persamaannya kan begini. Ya. Ya. Tau maksimum tentu terjadi pada V maksimum. Ya. Q-nya yang maksimum, yaitu di perutnya itu.
ini akan konstante. Ini tergantung tempat. Nah, jadi Q kita cari di tempat perutnya tadi. Perut itu maksud saya garis yang lewat senturit yang sejajar dengan sumbu momennya. Itu. Nah, ini yang kita hitung tadi itu. Q di perutnya itu. Nah, jelas? Kalau maksimum tentu pembilangnya yang maksimum. Ya. Menyebutnya yang terkecil. Kalau ada kemungkinannya, tapi I dan T sudah nggak milih. I-nya adalah lebar penampang di tempat yang kita ingin hitung. Jadi sesuatu yang sudah tidak bisa diubah. Yang milihnya banyak beda. Kalau tempat lain V-nya beda, tempat lain titik lain Q-nya beda. Jadi tau maksimum di tempat perut. Nah, di sini di tempat senturit ini. Ya. Jelas? Ya. Sorry, ini tau maksimum yang terjadi pada sambungan ya. Jadi ini bukan di perutnya, tapi di sambungan. Ini pertanyaan disambungan di sini. Ya. Q untuk sambungan di sini. Jadi luas bagian atas ini kali jarak sentroid individunya dia sampai ke sumbunya ini, sumbu yang melalui sentroid di sini. Begitu jelas? Ya, Anda nanti lihat satu-satu. Ini sudah saya beri panah-panah mempermudah Anda lihat. Jadi Anda bisa ulangi lagi gambarin, atau Anda baca dari buku Hibbeler. Ini saya ambil semua dari Hibbeler. Ya, baik. Ada pertanyaan? Udah ya? Kita masuk ke contoh yang kedua. Nah ini ya sudah saya terangkan tadi itu. Penampang yang menjadi contoh, penampang I yang sering digunakan teman-teman sipil. Ya. Profil itu yang dibuat begitu ya. Batang-batang ini kan mengalami lentur. Kalau lentur di bagian perutnya itu tegangannya kan kecil ya. Distribusi tegangnya besar di pinggir-pinggir, kecil di tengah-tengah. Karena itu orang membuat, karena ini terutama untuk memikul beban lentur, itu bagian tengahnya ini dibuang barangnya dibandingkan dengan kalau ini penampangnya pejal begitu. Jadi yang tengah itu dibuang, jadi tinggal di sini. Ya. Jadi tegangan yang kecil-kecil itu diberi luas penampang yang kecil. Ya, jadinya begini. Ya, paham ya? Begitulah. Atau penampang-penampang silinder yang berlubang, pipa. Nah, pipa itu bagus untuk menahan lentur. Ya, di pinggirnya lentur itu tekan dan tarik besar. Di bagian dalamnya itu kecil, jadi buang aja itu material itu. Jadilah pipa. Ya, pipa sangat ringan itu maksudnya pas dipakai untuk menahan lentur. Ya. Susahnya pipa itu disambung-sambungnya susah. Gitu. Nah ini profil kita sebut profil I, seperti huruf I. Momen inersianya terhadap untuk beban lentur terhadap garis netralnya ini. Untuk penampang I, momen inersia penampang terhadap sumbu ini ya, lebih besar daripada terhadap sumbu ini. Ya, jadi ini harus dipasang seperti huruf I, bukan seperti huruf H. Yang benarnya huruf I. Begini. Nah, kita ingin tahu itu, diketahui semua bebannya, ada shear force tertentu di sini ya. Ukurannya diketahui, berapakah tegangan geser yang terjadi padanya.
itu kita ingin hitung. Nah, kita tapi tidak menghitung semuanya, itu setiap kali dari atas ke bawah itu parabol ini. Dari sini parabol ya ke situ. Seandainya ini penambangnya penuh gitu. Tetapi sampai di sini T-nya berubah, jadi discontinue dari sini. Ini demikian juga yang dari bawah ya. Nah ini parabol lagi. Nah, itu begitulah distribusinya. Gitu. Kita akan mencari ini berapa, ini berapa. Ini kepunyaan sayapnya di titik itu. Ya. Yang di sini titik pas bawahnya dengan tebal kepunyaan badannya. Nah, ketemunya lah ini. Ya. Nah, untuk persoalan seperti ini sumbu metalnya mudah. Senturit keseluruhan ya di tengah-tengahnya sini. Ini karena ukurannya sama besar nih. Ini juga lebarnya konstan, jadi di tengah ini mudah. Ini sudah tidak perlu dihitung lagi. Nah, I-nya kita hitung di total gabungan dari bentuk-bentuk yang sudah kita kenal, persegi-persegi itu. Ya. Jadi kita hitung bagian atasnya ini, I dari bagian atas, I terhadap sumbu sama dengan I-nya dia, individu, ditambah luas kali jarak pergeseran. Pergeseran dari tengah-tengah ini sampai ke situ. Ya toh? Ini. Jadi ini karena 2 kali, karena ada atas dan ada bawah. Jadi 1/12, ini B 0,30 meter kali H-nya dalam meter kuadrat pangkat 3. 1/12 B H pangkat 3 ya. Ditambah luas kali jarak. Jaraknya itu 100 tambah setengahnya dari lebar ini. Ya, ini dah. Ini jarak kuadratnya. Ini luasnya kali jarak kuadratnya. 2 kali karena atas dan bawah. Dan ini badannya. Badannya 1/12, B-nya ini hanya panjang dari sini sampai sini. Ini. Jadi totalnya kita hitung seperti itu. Ya. Di poin B ini ada 2 poin, 2 titik, B atas dan bawah. Ya. Ini B yang atas, lebarnya ini, T-nya ini. Ya. Sedang yang bawah nanti lebarnya yang ini. Ya, lebar yang ini nih. Lebar ini mestinya diketahui nih. Nah, ya. Ya. Q-nya, kalau di tempat sini Q-nya ada luas, kali jarak sentris sampai ke sumbu netral. Ya. Untuk dia, Q-nya itu, itu, lebarnya itu. Jadi bisa dihitung lah, tahunnya dihitung. Toh B aksen. B aksen itu yang atas, yang bawah. Toh B aksen, lebarnya yang dipakai lebar kepunyaan badannya. Nah, ketemulah angka ini. Ya. 22 di sini. Ini di bagian bawah, yang ini. Yang bagian atas, ini ketemunya ini ya. Topik ini satu ini. Ini adalah ini di sini B ya. Sedangkan ini yang bawahnya. Ya, begitu. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Ya. Menghitung kesananya tidak dibuktikan, itu kita ikuti karena persegi. Jadi kalau persegi ikuti lagi persegi yang sini, ini parabol lagi, sudah pasti. Kalau sini ini parabol yang tadinya mau parabol tapi berhenti, ganti parabol yang berikutnya. Itu penghitungannya seperti itu. Ya. Jadi terletak adanya di sini. Ya. Jadi kita harus Q-nya melihat luas.
luas sisa ini, huruf T itu. Kalau dihitung, V-nya adalah ini. Kita pakai cara pergeseran juga. Ya, ketemunya angka di pusatnya ini. Ya. Kalau ingin rata-ratanya, V total dibagi luas total. Jadi, rata-ratanya. Sama ternyata ya. Gitu. Jadi orang mempelajari begini, daripada menghitung susah, itu bisa saja memakai cara yang mudah ini. Ini tahu rata-rata, V dibagi dengan luas total. Nah, ketemulah. Ininya ambil satu. Nah, penghitungan tau karena gaya geser ini jauh lebih rumit, memerlukan perhatian jauh dibandingkan tau karena lentur, betul nggak? Puntir, ya. Dan perannya kecil. Kalau kita ingin tahu yang terbesar, coba kalau puntir, kalau silinder gitu, puntir itu yang terbesar kan di ujung-ujungnya, betul? Lentur juga begitu, di titik terluar, makin ke dalam makin kecil. Sedangkan toh terbesarnya itu justru di tempat perutnya, ya, di tempat garis netral yang melalui sentroid, di mana di situ akibat lentur akibat puntir kecil. Di tempat lentur puntir besar maksimum, tohnya kecil nol. Nah, gitu. Isinya nol. Karena itu dalam banyak perhitungan kita bisa kayak lintang terhadap penghitungan tegangan yang terjadi. Ya, sudah susah, kontribusinya kecil. Kecuali Anda yang akan merancang pesawat terbang. Nah, itu semua harus diperhatikan. Itu harganya di situ. Pertandingan membuat ringan. Jadi menghitungnya faktor kawalannya jangan besar-besar. Teknik mesin mah yang paling mudah itu. Faktor kawalannya bisa 5, 7, 10 bahkan ya. Jadi hitungnya yang gampang-gampang saja. Faktor kawalannya saja jadi besar. Ya, itu menyangkut prakteknya juga. Anda membuat saya sering beri contoh, chassis truk itu capek-capek menghitung begini, sedangkan bebannya saja kita bisa menduganya keliru, menduganya risikonya juga besar ya. Memilih beban berapa truk yang akan kita rancang. Ya, katakanlah truk itu nanti diberi tanda maksimum sekian. Nah, kalau dalam praktek satuannya tidak selalu SI ya. Jadi misalnya truk itu 10 ton gitu, tidak ada yang menjamin bahwa bebannya maksimum 10 ton beneran. Yang punya itu nggak mikir lagi itu dipakai membawa orang mau main bola dengan penontonnya semua baknya penuh atau diisi dengan pasir basah sampai baknya penuh. Berapa itu? Tahu juga. Belum jalannya, udah jalan berlubang sebelah lagi, ya ada puntir lagi. Ya. Sudah jalan kena lubang, itu ada beban dinamik lagi, kejut lagi. Ya, jadi membuat soal untuk dihitungnya saja sudah susah. Karena itu dipermudah, dibuat gaya-gaya tertentu, nanti faktor keamanannya. Misalnya dipakai di sini, di Indonesia, banyak lubang, ya faktor keamanannya 7 dah gitu. Di tempat yang daerah yang tidak banyak lubang, ya faktor keamanannya barangkali 5 saja. Ya, kira-kira pertimbangannya begitu. Ya, jadi begitu, Mas, Mbak. Ini contoh-contoh yang kita bahas. Ini ya sekali ini aja Anda belajar
Sesudah itu kalau Anda teknik mesin, Anda bisa lupakan ini berikut-berikutnya. Jadi kalau ada beban nanti bisa dilupakan saja kayak lintang. Kalau Anda teknik penerbangan, mungkin ada ya yang di teknik penerbangan, itu juga awal Anda belajar membuat konstruksi ringan. Itu mesti diperhatikan juga sampai batas-batas tertentu. Nanti ada banyak nasihat di sana. Ya, itu mungkin sekali ini Anda diuji di UTS pertama nanti. Mungkin ada soal-soal tentang ini. Saya akan berikan nanti, sebentar lagi saya kirim soal ke Pak Satrio. Pak Satrio akan nambah soal seperti biasa untuk Anda kerjakan sampai minggu depan. Ya, jadi Anda memang diberi tugas banyak oleh Pak Satrio. Jangan mengeluh, ikut terima kasih karena Pak Satrio mau kerja keras dengan Dik Noval dan temannya memeriksa pekerjaanmu. Ya, jadi ini harus ada dihargai. Memeriksanya lebih susah daripada menghitung, ya kan? Begitu. Jadi kalau Anda mengerjakan itu tuliskan dengan rapi, perlihatkan. Kalau itu VQ, yang mana V, mana Q, yang mana I, mana T, ya. Itu tunjukkan di situ supaya pemeriksaannya mudah. Kalau angkanya menghitungnya keliru, itu hukumannya kecil aja. Tapi Anda memilih cara menghitungnya sudah betul, sudah nilainya tinggi. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan? Silakan. UTS Senin jam 1 minggu depan. Saya mohon mulai Senin pagi, Anda harus hatinya, niatnya untuk UTS. Jadi jam 11:30 makan siang. Anda jangan tunda makan siangnya. Kalau UTS lapar, tambah kacau. Ya. Yang sembahyang dulu. Siap-siap, kurang 5 menit, saya sarankan Anda sudah masuk ke forum ujian. Nanti akan diumumkan tuh lewat mana itu. Forumnya seperti apa, begitu ya. Perhatikan petunjuknya. Dan ini sebetulnya juga menguji kejujuran. Jadi kami semua mohon Anda lakukan ujian itu dengan kemampuanmu sendiri. Ya. Yang Anda harus hindari, Anda dibantu orang lain dalam mengerjakan itu. Ya. Kami memang tidak bisa melihat, tapi kami sangat mengharapkan kejujuran Anda untuk mengerjakan ini. Kami semua percaya Anda semua bisa mengerjakan UTS, UAS dengan tidak terlalu susah. Ya, pengalaman tahun lalu, dari semua begini 300 sekian, yang nggak lulus nggak sampai 10 orang totalnya itu. Ya, dari semua kelas itu mungkin masing-masing 1 kali bahkan 2 orang. Itu pun karena dia tidak mengerjakan PR atau tidak ikut UTS atau UAS. Ya. Kalau ikut terus, memperhatikan mesti lulus. Ya. Bahkan saya kan punya dalil. Saya sudah sampaikan belum di sini ya. Kalau sudah bisa bertanya itu menurut saya sudah lulus. Jadi nanti tanda-tanda tadi yang sudah bertanya, itu kalau nggak lulus protes sama saya, itu melawan dalil saya. Jadi sudah bertanya itu lulus. Lulus lah. Tetapi jangan melawan dalil saya ya. Tadi Mbak dan Mas yang tanya terus nanti mengerjakan ujiannya seadanya sampai tidak lulus untuk membuktikan bahwa dalil saya salah. Ya, saya pikir nggak ada orang yang seperti itu. Itu percuma. Ya. Jadi jangan
melawan dari saya. Tapi betul-betul serius kalau Anda pernah bertanya, saya juga nggak catat, Anda aja nanti protes, pernah bertanya kok nggak lulus, ini ada apa itu? Karena menurut saya, kalau sudah bertanya itu Anda sudah paham itu, sudah mengerti arahnya, hanya kejelasannya. Jadi ibaratnya mau ke Jalan Ganesha, Anda sudah tahu bahwa Ganesha itu lebih utara daripada stasiun kereta api. Ya sudah tahu lah arahnya ke sana. Jadi Anda mencarinya arah utara. Dari stasiun, tanya orang arah utara mana. Kalau ada jalan ke arah utara, Anda pilih. Ketemu perempatan, milih yang ke utara. Ya sampailah. Ya. Kalau sudah ragu, ini sudah terlalu ke utara atau enggak, baru tanya. Ternyata di barat pasti kali jadi harus ke arah timur. Cari aja jalan ke arah timur. Ya, mesti sampai Ganesha juga. Jadi kalau di sini itu nggak usah pakai Google. Mudah. Kalau dari Bandung Anda mau naik mobil ke Jogja, bisa pakai Google Map. Anda dari alun-alun, ambil aja jalan ke timur terus. Kalau ada yang belok, pilih yang lebih ke timur. Mesti sampai Jogja itu lama-lama. Begitu ketemu perempatan, lebih ke timur. Ketemu lagi itu. Nanti jalan utamanya akhirnya sampai ke Jogja. Ya, tapi jangan dicoba juga begitu jalan. Jadi kira-kira karena jalan di sini nggak terlalu banyak, jadi mudah untuk kita agar tidak kesasar. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan? Maaf Pak, izin tanya Pak. Ya. Kalau yang ini yang distribusi tegangan geser itu digambarkan ya Pak? Nanti, nggak boleh. Yang ini Yang distribusi ini suaramu nggak terlalu jelas, coba diulangi agak. Sudah jelas belum ya Pak? Ya? Sudah jelas. Sekarang udah mulai agak jelas. Apa? Gimana, Dek? Izin tanya. Ya? Yang distribusi Yang? gambar nggak ya Pak? Ya? Yang distribusi tegangan geser harus digambar nggak ya Pak? Apanya? Ya, Wah, halo, Pak. Saya gambar. Ya, Pak. Ini? Iya, Pak. Tergantung permintaan pertanyaan. Oke, Pak. Ya, kalau nggak diminta, Anda nggak usah beri. Ya, siap, Pak. Tapi kalau Anda mau tunjukkan bahwa Anda tahu lebih daripada yang ditanya, silakan aja. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, coba sebelumnya. Kalau soal seperti ini, paling benar kami menyatakan berapa tegangan maksimum yang terjadi. Udah gitu. Anda cari maksimum itu dari sini. Gambar ini nggak ditanyakan ya. Ini untuk memperjelas kejadian keseluruhan. Ya itu yang tadi yang mau nanya, monggo. Ya Pak. Ya. Tadi kan itu apa shear stress yang paling maksimumnya ada di centroid ya Pak. Ya. Kalau kan di atas sama di bawah itu ada sayapnya gitu ya Pak. Kalau di centroid itu ada sayapnya juga, pasti dia bakal geser juga nggak sih Pak itunya, tegangan maksimumnya, shear stress maksimumnya maksudnya. Selalu di centroid, Mas. Selalu, bentuknya apapun juga. Jadi selalu di centroidnya. Jadi kalau Anda punya misalnya begini ya, tapi sentroidnya di sini. Ya tentu yang terjadi yang terbesar ini T-nya ini maksudnya lurus ya. Ini sentroidnya di sini. Ya. Sigma maksimumnya VQ-nya dari luar sini, separuh atas atau separuh bawah sama saja lah. Ya, sentroidnya bagian atas ini jaraknya ini. Ya, T-nya ini. Ya, jelas? Ya begitu, selalu di sentroidnya. Di perutnya ini, selalu.
Ya. Kalau bentuknya ya entah apa gini ya di sini sinturiknya. D-nya ya ini. Begitu. Ya. Sinturik. Tentu nanti Anda diberi luas-luas yang enggak terlalu panjang menghitung. Ya kemungkinannya kan sudah ada caranya gitu. Bisa saja diberi penapang kanal, proyek kanal gini. Nah, gitu ya, V-nya diketahui. Ada V ke sini. V-nya nanti bisa cari. Maksimum di mana? Ya di sini, contohnya sini. Kalau ditanya juga bisa di suatu tempat di sini berapa. V-nya. Kita. Ya. Begitu. Mungkin kan kemungkinan penampilan persegi-persegi disusun, ya bisa saja ininya dibuat begini. Seperti kemarin soal saya ya. Nah, kan begitu. Ya. Atau baca siku. Nah, gini. Ya. Ya, begitu ya. Baik. Selamat belajar. Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Kalau ada pertanyaan, Anda boleh japri ke saya, ke Pak Satrio, ke Pak Noval, dan asisten. Satunya lagi. Saya malah belum ingat. Ada pesan, Mas Noval, ke teman-teman mahasiswa? Nggak ada, Pak. Ya, sudah ya. Kita akhiri ya. Selamat belajar. Jaga kesehatan. Makan yang cukup banyak. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak.